Di detik pertama nih anime, literally, nih cowok abis sama nih cewek dan bilang, gua baru aja kehilangan keperjakaan gua. Jadi siapa nih cowok? Siapa nih cewek? Sebelum itu, animenya itu... Opening nih anime saking bagusnya gua gak bisa nyanyiin anjir. Jadi nih cowok namanya Natsuo Fuji. Kita panggil dia Natsuo. Natsuo suka sama nih cewek bernama Hina. Dia gurunya. Tapi dengar dari orang-orang gurunya udah punya pacar. Jadi Natsuo kayak fuck. Natsuo pergi nongkrong diajak teman-temannya. Di tempat nongkrong ada nih cewek namanya Rui. Dia ngenalin dirinya lumayan cuek. Rui ngambil minum, si Natsuo ngikut. Bilang kalau dia juga gak terbiasa nongkrong beginian. Intinya dia bilang kalau dia tuh nolep. Natsuo nyoba buat nyamanin si Rui. Bilang kalau entar juga lu terbiasa nongkrong kok. Rui mikir sejenak dan bilang, yo mau pergi berdua gak? Diem-diem. Lalu mereka berdua keluar dan Rui bilang kalau dia minta bantuan. Mereka berdua pergi ke rumah si Rui. Rui bilang kalau rumah ini sepi kalau jam segini. Orang tuanya kerja gak ada siapa-siapa. Jadi ya lu udah tahu nih arahnya kemana anjir. Terus Rui bilang, yo mau nge-sex gak? Terus Natsuo kayak, lah ngapa lu milih gua anjir? Rui bilang dia mau nyobain buat pengalaman. Dia penasaran rasanya kayak gimana. Natsuo kayak, terus kenapa harus gua anjir? Temen gua kemungkinan lebih jago. Rui bales, ya pasti orang kayak lu gak pernah ngelakuin beginian kan? Terus Natsuo mikirin gurunya ya kan, mikir kalau gurunya yang disukain udah punya pacar. Jadi ya gak ada alasan buat nolak. Terus mereka man. Animenya bener-bener nunjukin scene mereka what the fuck. Seinget gue dulu animenya gak nampilin, ternyata gue nonton versi uncensorednya. Setelah selesai, Natsuo selalu cerita ke orang satu ini, temen deketnya. Natsuo cerita apa baik pokoknya ke dia. Kayaknya setiap kali dia coli juga cerita ke nih orang. Pas istirahat sekolah, Natsuo selalu ke atap sekolahnya. Dia punya hobi nulis cerita. Guru yang dia sukain dateng, gak ada apa-apa sih, cuma ngobrol bentar. Natsuo pulang sekolah, tiduran, bapaknya datang. Bapaknya bilang kalau dia mau nikah lagi. Natsuo oke-oke aja dan bapaknya bilang calon istrinya bakal datang sekarang juga. Terus ada yang ngetok pintu dan calon istrinya datang dengan dua anaknya. Gua rasa kalian udah tahu siapa anaknya. Kedua anaknya adalah Boruto dan Sarada. Anaknya yaitu guru yang disukai Natsuo dan cewek yang diambil keperawanannya anjing. Yap, inilah cerita yang kita hadepin di anime ini. Inti dari ceritanya tuh plot hentai anjir. Terus si Natsuo kaget shock parah. Terus mereka ngobrol dah di meja. Ngobrolin kenapa mamanya milih ayahnya. Ternyata mereka udah saling kenal bla 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 bla. Si Natsuo ngomongin semuanya ke temennya. Temennya kaget dengan cerita sepedes ini di hidupnya. So ya, lalu mereka pindah ke rumah baru yang bapaknya Natsuo baru beli. Dan begitulah mereka hidup bersama. Yang dimana menjadi awal dari bencana anjir. Awal-awal mereka masih agak canggung ya kan. Si Hina keluar dari kamar mandi telanjang tanpa malu anjing. Gak nyadar kalau dia udah gak hidup bareng cewek doang. Pada nonton TV, orang tua mereka pergi tidur. Terus tinggal si Natsuo dan Hina di tempat TV. Terus si Natsuo ngeliat Hina ketiduran di sofa. Natsuo nyoba bangunin, gak bangun-bangun. Semakin lama si Natsuo ngeliat si Hina, dia mulai mikir yang Wakatteru. Kore de zenbu 終わりにするから。 Surprise, motherfucker! si Rui ngeliat. Dan begitulah episode 1 berakhir. Masih banyak episodenya, jadi kita di pertualangan yang panjang nih men. Let's go. Setelah si Rui ngeliat Natsuo nyoba nyium si Hina, Rui gak ngomong apa-apa. Cuma nendang si Hina terus nyuruh dia pindah ke kamar tidurnya. Di sekolah ada kabar kalau ada anak baru. Surprise itu si Rui. Natsuo nyamperin Rui, nanya kenapa dia makan di sekolah sendirian. Ya lu tahu dia cewek cuek yang dingin banget. Tapi setelah Natsuo ngobrol sama si Rui, ternyata Rui bukannya dingin atau apa. Dia cuma canggung. Gak tahu cara respon yang akrab ke orang-orang. Terus Natsuo nyoba ngajarin Rui cara ngobrol. Satu kelas ketawa ngeliatin mereka. Dan orang-orang jadi pengen temenan dah sama si Rui. Ya cerita tadi gak terlalu penting. Karena pas pulang Natsuo pengen mandi. Buka pintu ada Rui lagi mandi anjing. Yap, inilah cerita yang penting. Rui bilang gak apa-apa, katanya kita udah pernah ngeliat sesama pentil kok. Terus jadinya Natsuo masuk, diajak ngobrol. Rui nanya, ngapa lu nyoba nyium kakak gua? Bukannya lu udah tahu kalau dia udah punya pacar? Bukannya jawab, si Natsuo malah nanya, dia ada masalah apa sih si Hina itu? Lalu setelah makan malam, Natsuo nanya dah ke Hina, gimana hubungannya sama pacarnya? Si Hina jawab, gak usah khawatir. Natsuo langsung, oke. Terus si Hina kesandung, Natsuo tangkep. Wait, ada yang nelpon. Hina bilang kalau dia harus pergi malam-malam gini. Katanya sih di depan rumahnya doang. 20 menit kemudian si Hina balik, gak kelihatan baik-baik aja. Natsuo pergi ke kafe, ngobrol sama temennya. Ngomongin gosip-gosip pasangan yang pernah ke kafe ini. Ngomongin hubungan yang gak baik, ngomongin orang yang diselingkuin, bla 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 bla. Terus pas balik, ketemu si Hina lagi ngobrol sama cowok. Buat ngingetin lu pada, temennya si Natsuo gak tahu mukanya si Hina tuh kayak gimana. Terus temennya Natsuo bilang, Oi miro, uwasaをすれば。 え？ あれあれ、昨日店に来たっていう不倫 OL の。
Natsuo tercengang. Pas di rumah, Natsuo nanya ke Hina. Terus Hina pura-pura gak tahu, tapi akhirnya ngaku kalau itu benar. Terus dia ngomong, itu urusan dewasa, anak-anak tidak boleh ikut campur. Si Hina nyoba buat keluarin si Natsuo dari kamarnya, tapi Natsuo malah nyium dia anjing. Terus si Hina ngelanjutin, terus didorong si Natsuo, terus digampar men. Terus sunyi, terus si Hina malah nyium si Natsuo lagi. Ngedorong si Natsuo, ngebuka bajunya. Oke, ini gue record didengar orang lain gak sih? Ada orang gak sih luar? Oke, gak ada, aman. Dan si Hina ngomong, kan lu takut kan? Lu tadi sok keren ngurusin hubungan orang dewasa tapi lu tuh masih anak-anak. Bye Jing, keluar dari kamar gue. Natsuo keluar, Hina duduk, langsung stres. Dan Natsuo nangis. Dah pagi, bapaknya Natsuo ngeliat surat yang ditinggalin Natsuo. Suratnya bilang kalau dia gak bakal pulang buat sementara. Dia nginep di rumah temennya. Sore-sore di luar jendela ada si Rui. Rui ngeliat Natsuo dan bilang, gue juga mau nginep. Rui juga ngerasa dia udah muak sama hubungan si Hina yang gak jelas itu. Si Hina yang tadinya ceria baik, jadi gak jelas semenjak di hubungan itu. Natsuo bilang dia pengen si Hina putus sama tuh cowok. Jadi mereka bertiga kerja sama mikirin, ngebuat strategi biar mereka putus men. Rui dan Natsuo pulang, semuanya pada nangis. Bahkan si Hina. Jadi apa strategi yang mereka pikirin panjang lebar? Yaitu ikutin si Hina sampai ketemu sama cowoknya. Udah, strateginya gitu doang. Itu kayak butuh 1 menit doang buat mikir tuh rencana anjir. Tapi mereka butuh kayak seharian buat ngerencanainnya. Jadi mereka full 1 hari ngikutin si Hina kayak paparazzi psikopat anjir. Seharian mereka ngikutin gak ada apa-apa. Si Hina cuma ngejalanin harinya dengan normal. Akhirnya mereka memutuskan buat ngambil HP-nya si Hina pas dia lagi mandi. Dan telepon cowoknya si Hina. Si Rui disuruh nyamar jadi Hina, cari kontak cowoknya, langsung ditelepon. Si cowok ngejawab, si Rui malah gugup kayak kena stun anjing. Dimatiin teleponnya sama si Rui, terus ditelepon balik sama cowoknya, terus tetep aja Rui ngomongnya gak pernah bener. Mission failed. Mereka ke kafe, bingung, kecapean, mikirin cara lain. Lu tahu apa yang terjadi? Si Hina datang sama cowoknya ke tuh kafe anjing. Semuanya pada diem kayak mereka habis ngeliat setan anjir. Dan tiba-tiba Natsuo mulai, Sensei to wakarete kudasai. あんた結婚してんでしょ。悪いことしてるって自覚あんなら今すぐ別れてくださいよ。いい加減なことして先生不幸にすんな。あんたは楽しいかもしんないけど。落ち着きなさい。この店で乱暴なことはダメ。 akhirnya mereka duduk bareng. Natsuo marah-marah terus ke tuh cowok. Ngomong, kenapa lo deketin si Hina? Lu kan udah punya istri anjir. Parah sih lu men. Fuck you. Si cowoknya ngomong kayak, ya udah kalau gue cerai sama istri gue terus gue deketin sama si Hina, nggak apa-apa kan? Natsuo kayak, oh, fuck you. Terus Rui ngelempar air gelas ke tuh cowok dan lari. Natsuo ngejar si Rui dah. Besoknya di rumah ya berasa beda keadaannya. Hari ini juga kunjungan ke makam ibu kandungnya Natsuo. Rui dan Hina datang juga nyusul. Dan keadaan udah mendingan gitu begitu aja. Di episode ini kita diperkenalkan oleh lonte nyasar fetis boneka. Kita panggil dia Momo. Rui dikasih boneka sama si Momo. Tapi pas di kelas si Rui ngobrol sama temennya. Nama Momo kayaknya dah terkenal buruk. Dia dikenal sebagai cewek murahan. Gonta-ganti cowok terus. Di tempat loker Momo nyamperin Rui lagi. Ngasih dia boneka lainnya. Yang bentuknya kayak muka Rui. Yap, itu muka Rui. Mereka berdua ke toko buku dan berpas-pasan sama si Natsuo. Bukan tanda yang bagus. Mereka kenalan dan kelihatannya si Momo suka sama si Natsuo. Momo nanya ke Rui apa dia jomblo. Apa si Rui gak apa-apa kalau Momo suka sama dia. Ya si Rui jawab, oh enggak kok, enggak punya siapa-siapa dia. Gue juga gak peduli sih. Paling gue cuma mikirin nih percakapan di kamar mandi. Dan mikir mungkin gue sebenarnya suka sama si Natsuo. Itulah yang Rui lakuin. Si Rui tiba-tiba demam, Momo semakin deket sama Natsuo. Pas di rumah, Natsuo ngerawat si Rui. Minta diusapin punggungnya sama si Natsuo. Yap, itulah yang namanya ngerawat everybody. Rui bilang kalau si Momo tuh suka sama si Natsuo. Terus gue gak tahu apa nama obatnya, tapi pokoknya nih obat harus dimasukin ke lubang pantat anjir. Gak ada orang selain Natsuo di rumah dan Rui udah gak kuat. Jadi Natsuo yang masangin. Ya, ini scene hentai anjir. Besoknya, Momo semakin nempel sama Natsuo. Mereka ngobrol panjang lebar dan Momo ngajakin ke rumahnya. Mereka ada ciuman, bla 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 dan lanjut ke kasur. Kenapa selalu ada pesan di waktu yang gak pas? Lu bukannya bisa matiin tuh notif ain tuh pesan ternyata dari si Rui buat ngabarin makan malam di rumah. Tapi Natsuo kayak,
ya sekali-sekali gue nggak di rumah makannya gitu kan, dan mungkin gak harus selalu makan makanan gitu loh. Gue bisa makan yang lainnya anjing. Jadi mereka lanjut, pas baju si Momo kebuka ada bekas luka di pergelangan tangannya si Momo. Dan Natsuo langsung gak mood, gak jadi dah. Dan malah si Natsuo makan di situ sama si Momo anjir. Terus si Momo nangis karena saking baiknya si Natsuo ini. Ada guru baru, Kirya, dan dia gay. Enggak. Rui tertarik sama di sekolah, pengen masuk klub. Natsuo ajak dah ngeliat klub-klub sekolahannya. Di klub sastra, si Natsuo ngeliat Natsuo ketahuan dan ternyata mereka bukan ciuman. Lalu si Natsuo dipaksa buat masuk klub sastra. Besoknya ada kegiatan klub. Mereka bahas apa genre yang disukain, bla 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 bla. Dan gurunya tiba-tiba nyuruh, 今ここでキスしてみなさい。 si ceweknya mah mau-mau aja, tapi si Natsuo kayak, nih guru gila apa gimana ya anjing. Tapi ya gua gak bisa nolak. Dan gak jadi lagi mulu. Besoknya Rui bilang mau join juga ke klub sastra. Dan si Momo ikut-ikutan. Di akhir episode, Hina tiba-tiba ngajakin si Natsuo jalan bareng di hari Minggu. Mereka jalan bareng-bareng di mobil, nyobain makan makanan, keliling, berdoa, seneng-seneng ya kan. Sorenya mereka berakhir di pantai. Vibesnya jadi lebih serius. Di parah nih. Mereka bahas kehidupan. Natsuo mulai nanya-nanya lagi tentang kenapa si Hina memiliki hubungan yang kayak gitu. Si cowok ini ternyata si Hina udah suka sama tuh cowok dari pas masih SMA. Dan ternyata tuh cowok itu gurunya si Hina. Kedengarannya kayak hubungan orang, gak tahu siapa, lupa gue. Intinya tuh cowok baik banget dan sama si Hina mulu. Pas si Hina dijauhin sama yang lainnya di sekolah. Setelah mendengar itu semua, Natsuo ngambil sesuatu dari tasnya dan bilang novelnya sudah selesai. Dan aktor utamanya di novel itu yaitu si Hina. Lalu Natsuo, 俺ずっと先生のことが好きだったんです。 jawaban si Hina agak ngeri men. Hina jawab, oke, kita rahasiain dari keluarga kita. Lu mau kita pacaran kan? Terus si Hina narik Natsuo ke pantai. Hina intinya ngomong kayak, inilah yang gue maksud pacaran. Kita berdua mati bersama. Kalau kita ketahuan, kita diusir dari keluarga maupun masyarakat. We live in a society. Sama aja bunuh diri bersama kan jing. Pas kita balik dari ini laut, kita cuman saudara, oke? Lalu Natsuo mau pelukan terakhirnya. Cerita yang sangat sedih boys. Mereka balik, Hina nangis ngebaca novelnya Natsuo. Dan Natsuo pun gak baik-baik aja. Rui datang ke kamar Natsuo dan diem baik. Rui mulai megang tangannya si Natsuo dan minta ciuman. Karena pertama kali ketemu mereka bukannya ciuman anjir, tapi langsung kuda-kudaan. Si Natsuo kayak, lu kenapa jir? Kita nih keluarga gila. Hina bales, tapi pas itu lu nyoba nyium kaki Hina kan? Ya itu nggak kehitung. Pokoknya sesama keluarga nggak boleh ciuman. Kalau mereka tahu hubungan kita gimana coba? Natsuo ngomong kayak gitu karena ya yang diomongin si Hina di pantai. Terus 1 detik kemudian si Natsuo berubah pikiran gitu anjir. Dia kayak ya udah dah ciuman doang mah boleh anjing. Dan mereka nge-kiss. Terus Rui bilang dia suka kalau ciuman. Jadi kalau mau ciuman diem-diem ya gas. Natsuo pun salting kayak orang gila. Besoknya ada kegiatan klub. Bakal ada publikasi klub. Tapi bentar lagi ada ulangan. Jadi mereka disuruh guru klub sastra buat pertahanin nilainya. Baru publikasi klub. Jadi si Rui dan Natsuo minta si Hina buat ngajarin ulangan secara privat dah. Malamnya si Natsuo belum tidur masih belajar. Ngelihat kamar si Hina masih nyala. Dan ngelihat si Hina lagi main sama dirinya sendiri sambil nyebut nama cowoknya yang itu anjir. Di sekolah Natsuo ditabrak sama nih anak, temen barunya, si Alex. Dan sekarang ada masalah baru, pencuri daleman. Si Rui juga kehilangan daleman katanya hari ini. Pas balik sekolah, si Natsuo sama si Alex ngeliat si pencuri dalemannya turun dari tiang anjir. Dikejar terus ditendang sama si Alex kayak pakai ultimate tai. Mereka laporin ke kantor polisi dan Rui nyamperin mereka. Setelah si Alex ketemu si Alex bilang ke Natsuo kalau dia tertarik sama si Rui. Cakep dah gitu pokoknya. Pengen pacaran sama dia. Terus pas balik si Natsuo ngasih tahu dah ke si Rui. Si Ruinya malah kesel gara-gara si Natsuo nyoba buat ngedeketin mereka. Malamnya si Natsuo nyoba buat minta maaf ke Rui. Dan mereka What the hell? Oh my god!
No way. Dan ada si Hina ngeliat anjir. Keadaan jadi rumit dan si Rui nyoba ngejelasin ke Hina. Rui ngomong kalau dia suka sama si Natsuo. Si Hina kayak, Rui lu gila apa? Si Natsuo itu keluarga kita. Lu tahu apa respon si Rui? Dia ngerespon, tapi bukan berarti kita punya hubungan darah. Damn. Inilah mengapa genre Step Sister makin gede anjing. Oh man, gue harap ada scene nge-stuck di mesin cuci. Besoknya, Natsuo nyoba ngomong ke Hina. Natsuo bilang kalau dia masih ada perasaan sama si Hina. Terus Hina malah ngomong, 私この家出るね mereka lagi makan ngobrolin kalau si Hina mau tinggal sendiri. Sebelum Hina pindah, hari Sabtunya mereka festival. Natsuo ngedeketin Hina dan bawa dia buat ngomong berdua. Natsuo ngomongin kenapa dia pindah, apa gara-gara si Natsuo dia pindah. Tapi ya si Hina ngomongnya emang dia mau tinggal sendiri. Natsuo nyoba buat ngeyakinin Hina biar gak pindah, tapi digigit tangannya anjir. Hina nyoba buat lari, akhirnya ketangkep. Hina nangis, mereka akhirnya ngobrol berdua lagi. Dia ngobrol intinya sih si Hina dia iri sama si Rui, bisa ngelakuin apa baik, bla 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 bla. Pokoknya si Hina juga suka sama si Natsuo, tapi sebagai orang dewasa dia nggak bisa asal baik gitu pikiran dia. Mereka pelukan dah. Setelah ngomongin itu semua kemarin semalam, besoknya si Hina tetep bakalan pindah anjir. Natsuo jadi sedih lagi, terus Hina ngomong kayak, well gue pindah bukan berarti kita jauh, dan kalau kita mau ketemu kan jadi lebih bebas gitu loh. Si Natsuo langsung seneng banget yang tadinya kayak orang PA. Rui gabut mikir mulu, dia ke perpustakaan. Ketemu sama guru klub sastra, sama si cowok yang pernah deket sama si Hina. Mereka ngobrol, si cowok kacamata ini dah cerai sama istrinya, dan dia juga udah gak kontakan sama Hina udah lama. Udah putus juga katanya. Malamnya si Rui ngemis-ngemis ke Hina biar gak pindah. Dia bilang dia gak bakalan menduli Natsuo lagi demi si Hina. Tapi Hina bilang dia gak perlu ngeubah apa-apa. Jadi dia tetap pindah, tapi diusahain buat mampir ke rumah setiap minggu. Natsuo pulang dari luar, dapat pesan di kamarnya yang berisi kunci rumah barunya si Hina, dan dia seneng banget. Besoknya Natsuo bantu pindah-pindahin barang dah. Rui ngerasa kesepian banget, kamarnya Hina udah kosong gitu. Natsuo nyoba buat nyamanin dia. Pas mau makan malam, Rui ngebuat makanan kesukaannya Natsuo. Tapi dia keluar dan gak makan malam di rumah. Lu tahu dia kemana? Yap, ke rumah Hina yang baru. Natsuo bilang ke Hina kalau dia udah yakin, udah berani untuk bersama dengan Hina, berani mati bersamanya. Yang dia maksud berani tuh berani nge-sex kali anjing. Mereka mulai memanas. Natsuo mulai berani dan 俺やばいかも Hina bilang gak usah buru-buru, katanya kita punya banyak waktu. Si Alex join klub sastra. Si Natsuo ngeliat si Hina ngobrol sama murid lain jadi lebih cemburuan. Mereka omongin soal itu, Natsuo bilang dia gak mau si Hina terlalu menghindarinya. Dan mereka ciuman di lorong sekolah anjing. Opening scene episode dah si Natsuo nge-kiss sama si Hina pas lagi masak men. Sangat suami istri sekali ya. Sekolah ada festival, semuanya seneng-seneng. Besoknya pas kegiatan klub, gurunya udah gak masuk 3 hari. Jadi mereka ke rumahnya jenguk gitu loh. Yang dimana mewah banget. Gurunya bilang dia cuman gak enak badan, kurang tidur. Dia juga ngomong bahwa dia ternyata penulis novel juga anjir. Dan dia itu penulis favoritnya si Natsuo. Natsuo ngefans berat banget sama tuh orang. Gurunya bilang ada majalah sastra buat penulis baru. Si Natsuo langsung ikut-ikut aja dah. Di sekolah nih cewek gak sengaja ngedorong Natsuo dan dia jatuh ke bawah tangga anjir. Si Natsuo kakinya cedera dah. Si Rui jadi ngerawat Natsuo, dia seneng banget kakinya patah soalnya jadi lebih gampang deketnya. Natsuo mandi dengan kakinya yang begitu. Si Rui masuk juga ke kamar mandi anjir buat ngebasuh badannya biar nggak kelihatan dimatiin lampunya. Ide yang sangat bagus. Jadi si Rui ngebasuhin si Natsuo. Pas Rui nyariin sabunnya, dia megang sesuatu yang bikin Natsuo lemes. Dia megang apa? Gua nggak tahu dia megang apa. Mungkin dia megang keran air panas mungkin. Jadi Natsuo lemes gitu anjir. I don't know. Rui pergi ke kafe buat minum. Terus ada temennya si Natsuo. Dia bilang si Natsuo udah jarang ke rumahnya. Buat ngasih lu konteks, setiap kali Natsuo keluar rumah, dia bilang ke Ruinya itu ke rumah temennya. Tapi temennya bilang dia udah jarang ke sana. Kemana aja lo Natsuo selama ini? Jadi Rui balik ke rumah, nanya langsung ke Natsuo. Natsuo bohong dan bilangnya dia ke rumah Momo. Besoknya di perpus, Natsuo bilang mau pergi lagi, tapi ngomongnya ke rumah Fumiya. Beberapa menit kemudian, inilah yang namanya ke rumah Fumiya anjir. Natsuo pengen di rumahnya Hina terus, jadi dia nggak balik dan minta mandi di situ aja. Sama Hina. Bukannya mandi, Natsuo ketagihan sama hal lain. Bel berbunyi, Hina yang ngecek pintunya. Surprise, surprise. ご苦労様であのさ
Rui nangis dan lari sekenceng-kencengnya. Natsuo pulang ke rumah tapi Rui nggak di situ. Natsuo nyari Rui hujan-hujan dan dia ada di taman. Rui ternyata ngebaca novelnya Natsuo dan Natsuo ngaku kalau dia cinta sama si Hina. Natsuo bilang kalau dia mau seterusnya sama si Hina dan Rui ngecium dia untuk terakhir kalinya. Dan nangis di kamar mandi. Besoknya, Rui bilang kalau dia bakal mencoba untuk ngebenci si Natsuo. Gua nggak ngerti cara kerja pola pikir nih cewek. Sekolah ngadain acara buat ke Okinawa, berenang. Di klub sastra, cerita yang menang untuk klub sastranya yaitu Rui, bukan si Natsuo. Jadi dia mau jadi murid si guru klub sastranya buat jadi lebih baik gitu. Jadi gurunya ngasih beberapa tugas buat si Natsuo. Besoknya, sekolah studi tour. Seneng-seneng, Alex ngecium si Natsuo anjing. Pantai. Cewek-cewek, si Rui dan Hina akhirnya berbicara dan ngelurusin hubungannya. Pas malamnya, si Natsuo ngajak kabur Hina dari acara petasan. Mereka kemana? Mereka berduaan di penginapan, men. Yeah. Tiba-tiba si Hina ngomong dia minta putus. Tapi Natsuo ngebantah terus. Dia ngomong, 先生は不安かもしれないけど、年齢や間柄を理由に俺のためにならないとか。 kalau lu ngomong itu ke polisi, kemungkinan udah ada borgol di tangan lu anjing. 何かあったの？ごめんなさい。トラブルで工事が遅れてるの。 Petasan pun bersinar, mereka berdua mulai intim sekali. Dan mereka kissing lagi anjing. Dan kali ini bukan kissing doang. Yeah, inilah yang ditunggu-tunggu. Hina ngebolehin Natsuo kali ini. Dan akhirnya mereka nge-fuck. Dengan bintang dan petasan di belakangnya, ini menjadi malam yang terbaik di hidup Natsuo. Ini happy ending yang sangat memuaskan selamanya untuk perasaan Natsuo dan barang Natsuo yang di bawah. Sampai detik akhir nih anime ngasih tahu bahwa ada foto yang nunjukin si Natsuo dan Hina lagi ciuman. What the fuck? Kamera apa yang bisa nangkep mereka sejauh itu malam-malam dan kualitasnya masih bagus banget anjir. Kalau itu kamera HP mungkin tuh model iPhone 20 plus fitur 1000 megapiksel low light to death anjing. Fotografernya mungkin ngambil kamera dari NASA. What the fuck? Gue speedrun aja nih episode terakhir biar cepet. Jadi pihak sekolah ngasih tahu nih foto ke Hina. Fotonya belum ada yang tahu selain mereka berdua. Jadi Hina memohon biar nggak disebar dan dia bakal ngelakuin apa aja. Apa yang dia lakuin? Besoknya ada pengumuman libur. Setelah pengumuman itu selesai, ada kabar guru yang mau pindah. Jadi si Hina muncul di situ dan ngasih pidato. Intinya dia bilang kalau dia mau pindah karena masalah pribadi. Dia minta maaf, bla 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 bla, selesai. Rui sama Natsuo bingung dia kenapa. Ditelepon gak bisa, Natsuo pergi ke rumahnya dia nggak ada. Terus ada surat di situ tertulis buat Natsuo. Suratnya bilang dia mau pindah, dia nggak bisa ngasih tahu kenapa. Kalau dia ngasih tahu itu bakalan salah katanya. Terus ucapan perpisahan bla 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 bla. Natsuo nyari kemana-mana tetap nggak ada. Seminggu berlalu si Natsuo udah ngurung dirinya selama seminggu. Jadi temennya datang nyemangatin dia. Natsuo nangis. Dia keluar dari sarangnya dan pergi ke guru klub sastranya. Natsuo bilang kalau bakal nyerahin cerita yang panjang, jadi tugas-tugas sebelumnya nggak dilanjut dulu. Kata gurunya ya udah, dia nulis ceritanya terus-terusan tiap hari. Makanan nggak pernah dimakan. Paman-paman yang ada di kafe ngajak Natsuo buat mandi di pemandian publik dan ngomongin kehidupan. Setelah ngobrol sama si paman kafe, dia jadi mau makan dan move on. Nulis novel terus, motivasinya udah balik. Sampai fokus banget sampai tenggelam ke tuh novel anjir. Novelnya tamat, bentar lagi tahun baru, jadi mereka ke kuil dan ketemu sama yang lain. Terus ke rumah gurunya dan ngasih tuh novel. Gurunya baca novelnya, setelah itu gurunya nyuruh Natsuo datang hari Minggu ke rumahnya. Dan ada apa? Ada orang baru yang bilang pengen nyulik dia. Ternyata mereka ngajak ke penghargaan novel. Gurunya diem-diem naruh novelnya si Natsuo ke penghargaan ini. Dan novelnya menang juara 1 untuk pemula. Natsuo shock, dia disuruh pidato tiba-tiba di depan orang banyak nih novelis. Natsuo pulang dan ngelihat ada si Hina di depannya. Dia langsung meluk dan ternyata itu bukan Hina. What the fuck? Cuman si Rui nge-cosplay jadi si Hina anjir. Biar apa coba? Terus Rui pergi baper. Natsuo nanyain dia kenapa. Rui intinya ngomong kalau dia pengen ngerasa gimana jadi si Hina, dipeluk kenceng lah bla 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 bla. Si Rui juga nanya apa dia udah ngelakuin seks sama si Hina. Natsuo jawab udah. Terus Rui katanya pengen ngelakuin lagi sama si Natsuo. Dia nggak bakal nahan lagi karena si Hina, karena udah nggak ada si Hina di sini. Selesai, tamat. Fuck, capek gua. Itulah ceritanya di anime doang sengaja, di manga gue nggak tahu katanya masih panjang. Oke, setelah gue nonton semua episodenya di anime, pesan moral yang gue dapat adalah kalau lu nggak bisa dapat kakaknya, adiknya masih ada. Ini video bodoh banget tapi hey, kalau lu suka nih video, lu tahu apa yang lu harus lakuin. Gue udah lama banget gak upload dan gue malah bikin konten alur cerita, ada yang dimana bikin gue makin upload lamanya. Genius. Gue ngabisin 6 lembar di Word buat nih video anjir. Holy shit, gue nggak tahu kuat apa kagak ngedit di video. Holy shit, fuck, udah.